Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Tapi kali ini kelihatannya kita akan membaca juga tanda-tanda alam. Dan tetap masih bersama saya, Herbs Arif, dan rekan saya. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan waras. Dan sehat ya, Mbak. Oke, kan ini sebenarnya masih musim panas ya, Mbak ya. Dan Ya. panasnya bukan hanya di cuacanya, tapi panasnya juga di politik, tensinya makin panas gitu ya. Tapi Ya. di beberapa tempat itu sudah mulai hujan kecil-kecilan. Tapi saya kaget ketika Anda kirimin berita di Solo kok katanya ada sejumlah ada berapa pohon beringin yang tumbang di Solo ya, Mbak ya? Iya, jadi pohon-pohon besar gitu ya Mas Ersu. Saya tidak tahu jenisnya apa saja. Salah satunya juga memang pohon beringin gitu. Ada di sekitar 15 sampai 16 lokasi itu Mas Ersu. Ya, Ini ya, ya, ya. mengejutkan memang. Jadi Mhm. pasti ini angin puting beliung ya kalau begitu ya di Solo ini ya, bukan hanya angin Iya. biasa ya. Iya, disebutnya memang sebagai angin kencang gitu, badai begitu Mas Irsu. Yang ini memang sungguh mengejutkan karena ini terjadi pada hari Selasa. Jadi ini di sore hari pada pukul 5 sore menjelang maghrib. Jadi terjadi hujan sangat deras di kota Solo. Itu sekitar 30 menit. Kalau saya lihat di Google itu waktu maghrib di kota tersebut sekarang ini pada pukul 17 lebih 31. Jadi berarti ini berlangsungnya dari sejak pukul 5 hingga waktu maghrib itu datang begitu. Jadi dan kemudian beritanya ini cukup mencengangkan ya Mas Hestu karena sebelumnya kan daerah Jawa Tengah termasuk Solo, terus kemudian Sukoharjo, Wonogiri apa dan sekitarnya ini kan memang dilanda kekeringan begitu, sama seperti halnya di tempat-tempat lain begitu. Dan memang sudah mulai ada hujan di beberapa tempat di Indonesia, terutama kalau yang saya lihat di sekitar Jabodetabek itu yang paling sering hujan itu adalah wilayah Bogor, Depok gitu ya. Ya, ya, Sementara ya. kalau untuk Bekasi sendiri masih belum, masih hanya sekitar 1 menit, 2 menit gitu seperti hujan lewat. Tapi tiba-tiba kita melihat ini sangat ramai ya di media. Ini media hari Rabu kemarin pada saat pendaftaran dari Pak Prabowo bersama Gibran, ketika di sini media gegap gempita Hmm. memberitakan soal pendaftaran pasangan tersebut ke KPU, sementara untuk di wilayah Solo dan berita di daerah itu ramai dengan banyaknya pohon tumbang begitu di kota Solo akibat dari adanya badai dan angin yang sangat kencang tersebut begitu. Dan yang lebih ini lagi begitu orang jadinya memiliki persepsi masing-masing begitu ya. Ini maklum ini ada di Jawa dan ada di kota Solo pula yang seringkali Hmm. hal semacam ini diterjemahkan sebagai sebuah pertanda. Dan kemudian Oh, hmm, ya, ya, dan kemudian ini memang terjadi kalau saya lihat sih di beberapa tempat vital dan ini dipercakapkan oleh para netizen gitu media sosial ya Mas Yesus. Yaitu hmm, misalnya ini terjadi di sekitar Stadion Manahan hmm, Solo, itu hmm. sekitar stasiun balapan. Kemudian juga ada di daerah Puro Mangkunegaran, terus kemudian ada di Pasar Gede dan Pasar Legi gitu. Daerah-daerah yang di mana adanya pohon tumbang tersebut. Ini artinya adalah tempat-tempat vital begitu kan, daerah-daerah public space, tapi yang selama ini kita kenal sebagai ikon dari kota Solo gitu Mas Irso. Hmm. Dan kalau begini-gini kalau di Jawa itu pasti dikaitkan dengan tanda-tanda alam gitu ya, Mbak ya, Iya, karena iya. kan itu bersamaan dengan peristiwa penting. Kalau tumbang itu ya artinya negatif, biasanya begitu ya kalau Mhm, di mhm, culture Jawa. mhm, Tetapi sebenarnya dalam agama pun kita juga percaya pada hal-hal yang sifatnya gaib, tanda-tanda alam juga percaya gitu. Tapi mhm, kita mungkin nggak mau masuk ke wilayah mistiknya mhm, atau apa gitu ya, Mbak Agi ya. mhm. Ya, Iya, iya, iya betul. Kalau di dalam agama itu kan memang ini sebagai pertanda ya, yang menciptakan semua keajaiban alam, musibah dan sebagainya itu kan juga datangnya dari eh, ya. apa yang terjadi itu dari hal-hal yang goib gitu ya, dari Ya, Allah yang ada kuasa. ayatnya itu, Pak. Bahkan satu daun pun jatuh, daun kering pun jatuh itu ya juga atas atas nama atas ridho dari Allah gitu. Pengetahuan, iya. Ya, Ya, sepengetahuan Allah, tapi belum tentu sesuatu itu atas ridho Allah ya. Misalnya orang ya terbunuh, artinya Allah tahu, ini bukan ridho. ya, Iya, nggak betul. maksudnya gerak alamnya itu ridhonya Allah, tapi apakah kemudian itu bentuk kemurkaan atau ridhonya, itu dua hal yang berbeda kan begitu ya. Iya, iya, iya betul Mas Yesu. Dan ini ramai banget kalau saya lihat ya di ini saya membuka akun X atau Twitter gitu, itu ada yang mencuit seperti ini misalnya. Semoga Solo segera pulih, tanda-tanda alam bagi mereka yang peka zaman. Kemudian dari Wisnu Darjono, ini mungkin orang Jawa kalau nama Wisnu ya. Dan alam pun marah, kata yang menganggap ini isyarat alam. Kalau nggak bisa diingatkan dengan cinta,
biar saja alam yang mengadili dengan seadil-adilnya. Wah, dahsyat nih. Ada juga yang mempertanyakan, ini wali kotanya malah ke Jakarta untuk urusan pribadi. Oh ya, ini Hmm. kan terjadi pada Selasa sore Hmm. menjelang malam hari, dan kemudian ketika itu Gibran juga memang sudah dalam perjalanan ke Jakarta begitu untuk mendaftar ke KPU pada hari Rabu esok harinya, Mas Ersu. Ya, ya. Eh, ya masih banyak lagi komentar-komentar. Misalnya seperti ini, petanda buruk menurut ramalan Mbah Sakur ini merupakan tanda-tanda akan keruntuhan seorang raja yang berasal dari kota Surakarta. Wah, ini orang yang ini orang Solo beneran. Saya jadi ingat ya. Mungkin Mas Hersu juga masih ingat tuh, ketika Pak Jokowi dulu memandikan SMK dengan air kembang begitu kan Ya, ya, ya. dengan apa itu Kendi, gusi dari ketika tanah liatnya itu. ya kendi, ya. Kendi, betul, dengan kendi. Kalau kita melihat itu memang eh, walaupun orang misalnya mengatakan ini klenik, tapi memang itu salah satu ritual biasanya yang masih dilakukan di sana, ada orang yang masih melakukan itu. Ya itulah, apalagi ini terjadi di Solo dan kemudian waktunya bertepatan dengan pada saat malam hari sebelum Gibran mendaftar ke KPU. Jadi berkembang ini macam-macam begitu ya Mas Hestu. Dan Oke. kebetulan juga yang kalau saya lihat daerah di sekitar Solo itu memang pada saat itu tidak mengalami hal yang sama. Maksudnya memang badai atau angin kencang atau hujan deras ini memang pada saat itu memang hanya terpusat di kota Solo begitu Mas Yesu. Dan di Ya, tempat lain memang masih banyak yang mengalami kekeringan. oke. Tapi di luar itu, saya kira kemarahan itu memang terjadi dan saya kira berlanjut ya itu di kalangan publik dengan civil society dan itu Hmm. kalau kalau dulu kita mungkin agak sulit mengendusnya ya paling mungkin muncul pernyataan-pernyataan di media. Kalau sekarang kan kita gampang ya mengendusnya itu mendeteksinya itu di media sosial gitu ya dan di Hmm. media Hmm. sosial kan ini luar biasa kemarahan publik terhadap eh, pencawapresan Gibran kan dan kemudian dikaitkan dengan kemarahan publik juga terhadap terhadap Mahkamah Konstitusi apalagi kemarin Hmm. misalnya mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang sekarang masih menjadi hakim konstitusi Pak Arief Ya. Hidayat misalnya mengenakan pakaian hitam gitu dalam sebuah Hmm. forum dan dia menyatakan bergabung karena ada prahara di Mahkamah Ya. Konstitusi. Jadi memang saya kira ada kaitannya sih Mbak, ada respon sebenarnya itu gitu. Jadi ada kemarahan orang menafsirkan ada kemarahan alam, tapi yang Hmm. kita bisa lihat langsung adalah kemarahan publik yang luar biasa gitu. Iya, iya, betul sekali sih Mas Hersu ya. Ini kalau saya melihat yang namanya energi begitu antara energi alam itu bisa dari bumi, bisa dari tanah, udara, dan kemudian juga dari eh, makhluk-makhluk yang hidup di sekitar kita, binatang, maupun itu juga berupa tumbuhan gitu ya, walaupun tumbuhan tidak bernyawa gitu. Itu kan energinya saling memantul gitu. Kita percaya hal tersebut gitu. Kemarahan seseorang yang marah itu kemarahannya akan memantul kepada diri kita sendiri suatu saat. Begitu juga dengan kebijaksanaan itu nantinya akan menyamankan kita suatu saat. Begitu juga dengan kebusukan akhirnya itu akan menimpa diri kita juga, begitu kan Mas Ersu ya. Ya, Nah ya. kalau yang saya lihat ini seperti di kota Solo ini, kalau saya melihat fenomena datangnya air hujan itu kan seringkali air hujan itu menjadi sebuah berkah buat kita ya. Seandainya air Hujan hujan itu itu, harusnya memang berkah. Ya, iya, seandainya ada sungai di sekitar kita, ada waduk di sekitar kita yang kering, kemudian dengan adanya air hujan, kemudian terlimpahi, dan kemudian sawah-sawah itu jadi tergenangi kembali, begitu ya, ladang-ladang itu menjadi berair kembali. Tapi bisa juga air hujan atau hujan yang terutama yang sangat deras seperti ini bisa menjadi musibah. Dan saya rasa itu yang terjadi di Solo, Mas Ersul, karena kalau kita melihat ini memang ada juga pohon yang roboh, begitu ya, yang kemudian menimpa sebuah mobil di mana di mobil tersebut memang sedang ada orangnya, tapi alhamdulillah berhasil dievakuasi dan kemudian orangnya selamat. Dalam hal ini artinya ini angin kencang yang datang adalah sebagai musibah. Kita berdoa semoga ini tidak akan terjadi lagi dan kita bisa mengambil apa hikmahnya ya Mas Yersu dari kejadian semacam ini gitu. ya. Jadi kalau di media sosial kan memang ada engine-nya ya yang memantau seperti itu. Salah satunya yang cukup aktif kan yang punya Dr. Ismail Fahmi di The Drone Emprit gitu ya. Kan Ya, dia juga Ismail Fahmi. sudah melansir hasil pemantauan dia percakapan di media sosial itu mayoritas memang netizen tuh kecewa dan marah gitu terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi dan kemudian juga akhirnya pendaftaran Gibran kemarin ke KPU gitu ya. Ini publik rata-rata marah dan saya kira sebenarnya kita juga bisa sudah mendeteksi cukup lama ini ya, terutama terlihat dari satu buzzer yang mulai
pecah mendukung itu, dan kemudian juga orang-orang yang selama ini kita tahu menjadi diehatnya Pak Jokowi satu persatu juga udah mulai marah. Jadi ya ini ketemu nih. Jadi kalau kemudian apa yang terjadi di Solo, kemudian pohon-pohon tumbang di Solo dan kemudian dikaitkan dengan kemarahan netizen, udah langsung aja digoreng oleh netizen itu kan, jadi tambah heboh itu apa yang terjadi di Solo gitu. Iya, jadi tidak hanya pohon yang tumbang, tapi buzzer juga tumbang ya. Buzzer juga Iya, iya. Buzzer tumbang ini, dan saya kira ini nanti gini, ini pasti ini semacam seperti aksioma gitu ya Mbak ya, kan apa sih hukum apa sih, Archimedes ya kalau yang Newton gitu ya. Ini nanti biasanya mudah ini, kalau dulu kan ada satu paket ya buzzer ini, paket dan lembaga survei itu satu paket kan biasanya kan gitu ya. Itu selalu apa yang terjadi, bukan pros media sebenarnya, apa yang dipublikasikan oleh media dari lembaga survei itu nanti pasti akan diamplifikasi oleh media dan kemudian lebih dibingungkan lagi oleh buzzer. Sekarang ini agak berbeda gitu ya. Kalau sekarang ini kan ada lembaga-lembaga survei juga yang masih tetap loyal pada Ganjar Pranowo gitu ya. Nggak banyak sih, tapi yang mayoritas itu lembaga survei itu di-hire oleh istana gitu. Dan kemudian buzzer, nah buzzer ini, kalau buzzer mayoritas itu lebih ke Ganjar, sementara relawan tuh mayoritas ke Pak Jokowi gitu ya Mbak, kira-kira ini ya. Jadi nanti saya cuma beri catatan buat teman-teman, jangan kaget kalau ini dalam 1-2 pekan ini, bahkan mungkin udah pekan-pekan ini udah terjadi, itu media massa itu akan dibanjiri oleh publikasi hasil lembaga survei yang menyebutkan bahwa Prabowo Gibran itu akan di apa surveinya paling tinggi. Itu jangan kaget ya gitu kalau itu terjadi. Ya, sepertinya akan mengarah ke sana ya, karena kita tahu ini memang apalagi ketika menjelang pendaftaran dari Gibran dan Pak Prabowo itu Pak Jokowi mengumpulkan para relawan di istana, begitu kan, mengumpulkan para relawan di istana presiden, dan ini yang banyak sekali dikecam begitu Mas Ersu, karena banyak sekali yang menyayangkan kenapa pada saat yang krusial seperti itu tidak menahan diri begitu. Tapi saya rasa memang kalau dari yang pernah diungkap oleh Denny Siregar, yaitu salah seorang buzzer diehat dari Pak Jokowi sebelumnya, yaitu dari geng Cokro TV itu kan adalah buzzer dari atau apa ya, pendukung berat dari Pak Jokowi begitu. Dan kemudian juga pernah diungkap juga di DPR bahwa memang pemerintah itu menggelontorkan dana sekitar 90 miliar itu untuk membiayai influencer atau buzzer dari pemerintah begitu, yang katanya adalah untuk mempublikasikan hal-hal positif dari pemerintah. Tapi kan ini banyak sekali dicurigai ini mampirnya kemana begitu Mas Yesus. Nah kemudian ketika saat ini para buzzer tersebut terlepas dari tangan Pak Jokowi, karena mereka sebelum Gibran ini naik mereka sudah terlanjur ya, karena sudah lama sekali kan Ganjar itu dideklarasikan oleh PDIP begitu. Walaupun pada saat itu sebenarnya para buzzer ini tidak melekat kepada PDIP, tapi kemudian sekarang mereka saat ini bersatu Mas Hertu, kondisinya begitu, mau tidak mau gitu. Dan ketika para buzzer ini sekarang sudah demikian kecewa dengan Pak Jokowi yang menyeberang begitu, Pak Jokowi sebelumnya 2 kaki, tapi sekarang mereka meyakini bahwa lebih berat kepada Prabowo karena anaknya menjadi cawapres dari Prabowo begitu ya. Jadi para buzzer ini tidak bisa diharapkan lagi untuk kemudian mereka sekarang membuat framing politik, membuat opini publik, menggiring opini publik yang kemudian mendukung kepada Pak Jokowi. Nah, ini disinyalir kedatangan atau pemanggilan para relawan ke istana adalah dalam rangka itu mempersatukan mereka, karena buzzer sudah tidak bisa diharapkan. Sementara untuk membentuk buzzer itu kan ini buzzer turunan dari sejak Pak Jokowi masih tahun gubernur. 2012 ya. 2012 ya, betul. Iya, 2012. Jadi membentuk buzzer atau influencer ini cukup sulit Mas Hersu begitu. Kecuali comot-comot artis gitu ya. Tapi kan artis tidak bisa loyal yang seperti itu, yang 24 jam kemudian mereka mencuit, membuat narasi apa tentang Pak Jokowi. Sehingga saya rasa sekarang ini relawan berhadapan dengan buzzer, lebih banyak begitu. Walaupun di kelompok dari Pak Prabowo dengan Gibran, saya tahu gitu kelompok-kelompok buzzer yang mana saja begitu, yang bukan relawan ya, tapi mereka adalah buzzer begitu yang bertugas mencuit sehingga sering kan trending gitu. Kalau kita trending kita tahu lah mana yang trending secara organik dan mana yang trending dengan memakai akun-akun bot atau robot begitu. Itu juga Bang Ismail Fahmi juga pasti ada catatan tentang hal tersebut. Ya ini memang sangat menarik di situasinya sekarang ini. Jadi kita bisa bayangkan bahwa memang Pak Jokowi tidak akan sedigdaya sebelumnya gitu ya. Kalau kita hitung ya kan,
kalau dulu kan semua satu, kenapa saya menyebut tidak sedikdaya sebelumnya karena satu jelas bahwa kekuasaannya akan segera berakhir. Dan biasanya kalau kalau di terminologi di Amerika disebutnya itu lame duck begitu. Tapi kalau di Indonesia orang menyebutnya kapal karam gitu ya. Ini mengacu pada ketika Pak SBY pada periode yang kedua gitu ya sebenarnya. Dan sepertinya kalau kapal karam itu kan orang akan berlompatan gitu ya. Saya kira kan sekarang juga mereka juga wait and see gitu. Apalagi lihat situasi Pak Prabowo dan Gibran kok reaksi yang ini sangat negatif gitu. Jadi satu Pak Jokowi tidak sedikdaya sebelumnya. Di luar satu bahwa dia akan segera berakhir masa jabatannya. Kedua, partai pemerintah kan sekarang tidak sesolid sebelumnya ya. Kalau kemarin itu kan Pak Jokowi itu menguasai 81,9% suara di parlemen, Mbak. Jadi jadi kan yang praktis yang ada di oposisi itu kan hanya ada PKS dan Demokrat yang saya selalu menyebutnya setengah hati, posisi setengah hati dan posisi sekarang memang kalau dia oposisinya setengah hati gitu. Jadi kita tidak kaget kalau pada waktu kemarin-kemarin itu semua peraturan perundang-undangan itu mau didemo berhari-hari, mau didemo jutaan orang seperti Omnibus Law, Minerba dan sebagainya nggak peduli kan begitu. Yang berikutnya kan ini jadi sekarang ini mereka terpecah kan gitu sekarang ini. Yang tiga kan mereka sekarang terpecah. Kalau kita ngitung-ngitung sekarang paling yang bertahan jadi partai pendukung pemerintah itu kan ya yang ada di koalisi pemerintahan sekarang, di koalisi Pak Prabowo ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN dan ada Demokrat. Tapi ini kan total paling sekitar 40%. Tapi Demokrat ini juga kan karena setengah hati tadi kan juga kelihatannya kakinya juga di luar sebelah dengan faktanya bahwa kemarin Agus Harimurti nggak jadi masuk di kabinet itu kan menunjukkan itu bagian bahwa saya menduga keras itu bahwa sebenarnya Agus Harimurti yang ditawari karena dia hari Seninnya ya Pak Jokowi ya secara Amran kan dipanggil oleh Pak Jokowi itu pada hari Selasanya kalau nggak salah Selasa sore ya Amran itu jadi dan sebenarnya kita juga sudah menduga bahwa nggak mungkin Demokrat masuk di kabinet karena sikapnya Pak Prabowo Pak SBY yang melungani nggak mau bertemu dengan Gibran. Terus kemudian unggahan Agus Harimurti di akun Instagramnya yang dia menyatakan bahwa pilihan terhadap Gibran itu adalah pilihan pribadinya Pak Prabowo, sementara Pak Prabowo menyatakan bahwa itu pilihan aklamasi. Dari situ aja kan udah kelihatan situasinya berbeda. Jadi dari situ Demokrat kalau terjadi apa-apa pasti dia akan check out duluan. Jadi Pak Jokowi ya nggak seperti kuat. Nah sementara dia berhadapan dengan PDIP yang di situ ada P3, tapi P3 mungkin kalau terjadi apa-apa dengan Pak Jokowi mungkin P3 akan lompat dari PDIP gitu karena setengah kakinya setengahnya masih di Pak Jokowi begitu. Terus belum ada Nasdem. Kalau Nasdem saya kira udah patah arang, udah putus itulah hubungan dengan Pak Jokowi udah saya kira udah putus ya udah patah arang lah gitu. Tapi kalau kita baca netizen itu masih mencurigai bahwa sebenarnya PDIP itu main dua kaki gitu ya karena kalau dengan adanya kan kenapa mereka menyatakan dua kaki karena Gibran sampai sekarang itu masih belum check out dari PDIP dan sikapnya Mbak Puan terutama orang yang melihatnya kan seperti itu ya karena Mbak Puan sampai sekarang menyatakan bahwa belum dia nggak pamitan dia cuma jadi cawapres Pak Prabowo kan ini aneh pernyataan ini karena kita masih merujuk pada Gubernur Maluku ya Murad siapa ya? Murad Ismail atau siapa namanya? Murad Ismail, iya. Ismail kan istrinya mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional. Betul. Itu pun langsung dia dipecat sebagai ketua DPD 1 Maluku dan dipecat sebagai kader. Meskipun ada sikap pribadi Murad Ismail yang dianggap nggak pas gitu, dianggap nantang DPP gitu. Tapi tetap aja bahwa aturan bahwa ADART mereka menyatakan dalam satu keluarga itu harus satu partai. Dan mereka harus tegak lurus. Nah, ada dua saya kira, satu partai, kedua tegak lurus pada putusan Ibu Megawati. Ketua umum kan ini nggak nyambung nih. Satu kalau mereka selalu bilang kan Gibran sama Kaisang itu sudah bukan keluarga inti, gitu kan mereka selalu bilang begitu ya Mbak. Karena udah menikah masing-masing. Tapi soal tegak lurus dengan Ibu Megawati kan nggak bisa dibantah lagi kan ini karena Gibran kan kader PDIP, ya kan, dan dia justru bukan hanya tidak tegak lurus tapi nyebrang ke Pak Prabowo. Jadi saya lihat situasinya memang kalau saya sih tetap percaya bahwa ya sebenarnya udah patah arang betul antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Tetapi mungkin nanti ada satu faktor yang harus kita hitung ya Mbak Agi. Kalau kemudian nantinya kepala BIN itu dicopot dan diganti oleh Pak Dudung seperti yang disampaikan oleh pengamat militer Selamat Ginting, ya itu udah selesai sebenarnya. Jadi jangan curiga bahwa kemudian
PDIP itu main dua kaki gitu, antara yang dia sekarang dapat capresnya Ganjar dan satu lagi cawapresnya Gibran. Saya termasuk orang yang nggak percaya kalau PDIP main dua kaki, tapi dengan tidak percayaan saya tadi berbasisnya analisis, tidak hanya sekedar rasa-rasanya seperti apa gitu. Itu saya kira nggak mungkin itu terjadi gitu. Iya, memang sinyalemen adanya main dua kaki dari PDIP tersebut makin menguat, Mas Hersu, bukannya makin menghambar begitu ya, malah makin menguat belakangan ini. Jadi akibat dari seperti kita tahu itu kan sempat viral ya pernyataan dari Adian Apitupulu begitu. Adian ini kan sekarang posisinya ada di bawah Mbak Puan nih. Mbak Puan kan sebagai apa sebutannya ketua relawan nasional lah semacam itu, dan kemudian koordinatornya adalah Ahmad Basara, dan di bawahnya wakilnya ini adalah Adian Apitupulu begitu. Jadi dia yang bergerak betul untuk menggalang relawan begitu untuk Ganjar gitu sampai ke pelosok-pelosok sampai ke daerah. Dan posisi dari Adian Apitupulu ini sangat sentral juga, Mas Hersu, dan dia berani mengatakan tidak hanya sekali tapi ada di beberapa diskusi dia menyatakan bahwa awal dari keretakan hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati ini adalah berawal dari ditolaknya keinginan Pak Jokowi agar mendapatkan dukungan untuk 3 periode begitu. Dan dia mengungkap ini dengan sangat yakin kalau saya melihat dari ekspresinya begitu, apalagi tidak dikatakan hanya sekali. Dan kemudian ini kan menjadi ramai sekali karena sebelumnya kita sudah tahu bahwa memang ada operasi 3 periode begitu kan, yang antara lain ketika itu melibatkan juga Pak Luhut Binsar Panjaitan dan kemudian juga para ketua umum partai begitu, dan Ibu Megawati memang jelas-jelas menolak, tapi kita tidak tahu bahwa di balik itu ada permintaan memang betul seperti yang dikatakan oleh Adian, seolah memang Pak Jokowi ini meminta begitu, seperti halnya Pak Jokowi meminta, dia merunutkannya adalah Pak Jokowi meminta agar anaknya menjadi wali kota begitu, dia diizinkan, diperbolehkan, dipenuhi. Kemudian ingin mantunya menjabat juga wali kota, itu juga dipenuhi. Bahkan sebelumnya Pak Jokowi ingin menjadi wali kota 2 kali dipenuhi, menjadi gubernur, menjadi presiden 2 kali dan sebagainya, dan itu semua dipenuhi oleh Bu Mega dengan dukungan penuh dari PDIP. Itu yang dikatakan oleh Adian. Dan yang berikutnya adalah permintaan untuk 3 periode tersebut, dan itu ditolak oleh Ibu Megawati. Ya, itu yang kemudian menjadi ramai, menjadi viral, dan orang meyakini apa yang dikatakan, mempercayai apa yang dikatakan oleh Adian. Tapi belakangan pernyataan dari Mbak Puan yang menolak ketika diwawancara begitu, menolak bahwa itu tidak benar begitu. Dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan Adian adalah tidak benar karena tidak pernah ada permintaan dari beliau, dari Pak Jokowi tersebut terhadap Ibu Megawati untuk 3 periode, dan lagi 3 periode itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu normatif sebetulnya ya soal UUD tersebut gitu. Tapi pernyataan itu yang kemudian kembali rame lagi, Mas Hersu begitu, karena Adian ini dianggap menyebarkan hoax apa dan sebagainya, dan apalagi Mbak Puan ini ketika ditanyakan oleh netizen mengenai soal kabar kartu dari Gibran dan juga mengenai status keanggotaan Gibran di PDIP, dia juga mengatakan bahwa ya Gibran itu kan hanya menjadi cawapresnya Pak Prabowo, sementara dia saat ini masih menjadi anggota dari PDIP. Sikap yang lemah itu yang kemudian ditafsirkan sebagai sikap 2 kaki itu begitu, dan itu sangat ramai beberapa netizen, tapi kemudian menerjemahkan, Mas Hersu, bahwa itu sebagai salah satu ada politik sandera di sini sebetulnya begitu. Mereka melihat bahwa barangkali ini ada kaitannya dengan kasus korupsi BTS gitu yang di Kemenkominfo, yang kemudian di dalamnya itu melibatkan perusahaan dari suami Puan yaitu Happy Hapsoro, di mana memang menggelontor kepada perusahaan tersebut yang sebagai salah satu kalau tidak salah menjadi vendor lah, karena memang dia bergerak juga di bidang telekomunikasi, dan saat ini yang sudah diproses adalah direktur utama dari perusahaan tersebut, padahal perusahaan tersebut 99,9% itu dimiliki oleh Happy Hapsoro, yaitu suami dari Mbak Puan. Ini kan menjadi pertanyaan, apakah pemilik perusahaan tidak mengetahui adanya gelontoran dana yang tidak maksudnya termasuk dalam kategori sekarang ke dalam korupsi BTS tersebut begitu. Kenapa yang dicokok ini hanya dirutnya dan bahkan untuk diperiksa saja tidak. Nah, barangkali ini yang menjadi beban gitu dari PDIP atau menjadi beban dari Mbak Puan. Banyak yang sinyalir demikian. Ini pendapat
netizen terutama, walaupun juga ada beberapa pengamat yang mengatakan demikian, tapi ini lebih banyak sih bergulir di media sosial, Mas Hersу. Jadi saya sih tidak menyalahkan kalau kemudian orang melihat ini sebagai politik dua kaki ya, di mana PDIP saat ini sedang dalam posisi lemah, walaupun beberapa orang juga mengatakan jangan salah, PDIP mungkin terlihat lemah, tapi barangkali mereka sedang mempersiapkan balas dendam yang lebih kejam begitu ya kepada Pak Jokowi dan juga kepada Gibran yang saat ini sepertinya mempermainkan identitas mereka. Apakah seperti menggantung begitu kan Mas Herssu, menggantung mereka masih menjadi statusnya sebagai kader dari PDIP, tapi mereka meninggalkan PDIP begitu dan tidak membuat surat kalau menurut FX Rudi yaitu ketua DPC ya DPC Solo begitu DPC PDIP yang di Solo ini kan dia sudah 2 kali yang kalau saya catat dia mengatakan agar kartu tersebut dikembalikan, kartu dengan ada kartu anggota atau KTA PDIP dengan ada tanda tangan Ibu Mega di situ, itu kan menjadi tanggung jawab dia yang mengeluarkan kartu tersebut gitu agar dikembalikan dengan baik-baik dan kemudian meminta surat pengunduran dirinya gitu. Jadi dia menerjemahkannya sebagai kalau seandainya pergi tanpa punggung, datang tanpa muka begitu ya. Bahkan yang lebih jelas lagi ini seperti kalau yang saya kutip ya dari cuitan anggota DPR fraksi PDIP Deddy Sitorus ini kan sering menjadi jubir dari PDIP. Dia mencuit seperti ini. Diawali dengan belusukan, diakhiri dengan tusukan. Begitulah adab yang maha tinggi hari ini untuk jadi warisan nilai bagi anak cucu kita semua kelak. Ini sindiran yang luar biasa. Ya. Aliran dana ke perusahaan dari Puan yang dan direktur utamanya itu ya siapa namanya Muhammad Yusriski atau siapa gitu ya yang Yusriski yang sudah jadi tersangka juga gitu ya. Nanti angka akuratnya nanti kita Anda bisa cek, tapi yang jelas dia jadi salah satu tersangka ya yang sudah disidangkan gitu. Ya nggak salah juga sih kalau kemudian netizen menyimpulkan ini kok Mbak Puan kelihatannya lemah banget gitu ya kan. Dan itu kan sebenarnya sudah cukup lama, bukan jauh sebelumnya ketika misalnya waktu Hasto misalnya mulai menyerang Pak Jokowi berkaitan dengan food estate dan sebagainya. Kemudian termasuk putusan MK, Anda ingat kan putusan MK yang Hasto yang mengingatkan ada karma politik dan sebagainya itu kan Puan kemudian waktu itu juga mencoba menetralisir gitu. Jadi ya orang tanya-tanya ada apa nih kok Puan selalu lemah banget gitu sikapnya terhadap keluarganya Pak Jokowi. Itu kan jadi tanda tanya besar, padahal itu yang sudah di depan mata. Ini yang membuat banyak orang mungkin menganggap main dua kaki nih PDIP dengan Pak Jokowi. Tapi saran saya indikator utamanya nanti menurut saya adalah kalau sampai kepala BIN itu Ibu Budi Gunawan diganti, ya itu fix nggak ada nama, itu udah perang bubat itu Bu. Jadi nggak ada namanya main dua kaki gitu antara PDIP dan Pak Jokowi, karena gini, ini kan orang melihatnya hanya dari faktor Ibu Mega, tapi harus dilihat dari faktor Pak Jokowi dan keluarga. Itu yang harus dilihat kan. Sudah selama ini kan kalau kita lihat bahasa tubuhnya terutama anak-anaknya Pak Jokowi gitu itu sangat nggak nyaman karena bapaknya diperlakukan sebagai petugas partai yang tidak cukup diwongke begitu, sementara Pak Prabowo sangat diwongke. Dan bahkan juga muncul beredar rumor-rumor, saya tidak tahu itu hoax atau apa sifatnya gitu, bahwa sebenarnya yang sangat marah adalah Ibu Iriana dalam kasus hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega ini, yang itu kan juga ramai di media sosial begitu ya. Kebenarannya seperti apa, tetapi harus kita lihat bahwa hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi itu dari dua sisi, tidak hanya dari sisinya Ibu Mega dan PDIP. Artinya kalau PDIP-nya yang melemah, mengendur gitu, kemudian juga Pak Jokowi juga melemah, saya kira enggak. Ini kan ada faktor juga dari keluarga Pak Jokowi seperti apa. Dan kita sudah baca juga Bobi, menantunya Pak Jokowi yang sekarang jadi wali kota Medan, kan dia ini kan kader PDIP juga, dan dia sudah menyatakan bahwa dia mendukung cawapresan Prabowo dan Gibran. Ya sebenarnya sudah terbuka semua kalau yang seperti itu. Iya, padahal Bobi ini kan juga masuk ke dalam Jurkam ya. Jadi dia ditunjuk sebagai jurkam dan namanya masih ada list di situ. Bahkan Gibran 2 hari sebelum dia mendaftar ke KPU namanya juga masih tercantum sebagai jurkam. Tapi kemudian kemarin diumumkan, kemarin kan hari Rabu ya, setiap hari Rabu ada rapat begitu, rapat TPN dari pasangan Ganjar Mahfud begitu, dan Arsyad Rashid sebagai ketua tim pemenangannya mengatakan bahwa ya sudah tidak masuk lagi itu nama
nama Gibran tentunya begitu. Dan kita lihat juga Mas Hersul, ini cukup viral ya selama sekitar 2 hari belakangan, yaitu sebuah video pendek hanya beberapa detik saja, yaitu yang memperlihatkan kalau saya lihat itu acaranya di acara Rakernas PDIP yang keempat atau keenam ya, pada tanggal 29 September kemarin, yang ada Oh, di yang Ibu Megawati digandeng itu ya, digandeng. betul yang Oh, ya 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 ya. digandeng, terus kemudian dia seperti menepiskan tangan Pak Jokowi begitu, sementara dia masih tetap memegang tangan dari Pak Ganjar. Itu cukup ramai begitu. Kenapa? Dan selain dia menepis tangan Pak Jokowi, terlihat gesturnya memang agak kurang nyaman gitu, agak menjauh begitu Mas Hersu. Dan kita melihat tanda-tanda itu memang belakangan ya, seperti itu ya. Ya, walaupun ini dibantah ya oleh PDIP ya. Walaupun dibantah oleh PDIP, dibantah juga oleh orang dari TPN-nya, tidak mungkin Ibu Ya, Mega bersikap seperti itu. Tapi video kan sebuah visual itu bisa memiliki kalimat-kalimatnya sendiri yang bisa kita yes. terjemahkan. Gitu. Oke. Jadi ini makin seru ya, saya kira ya. Mhm. Apalagi ya Pak ya topiknya ini? Kelihatannya udah hampir semua kita omongin ya. Atau Ya, ada ini kalau Mas Hersу perhatikan di media sosial ini ada 2 wanita yang menjadi trending topik. Yang satu tentu Mbak Puan, jadi nama Puan gitu trending di Twitter, ada puluhan ribu begitu yang men-tweet. Begitu juga yang satu lagi adalah Kiki. Nah, Mas Hersу, Kiki komedian komika. Iya, komika ya. betul. Kiki Kiki Saputri ini adalah seorang komika begitu ya Mas Hersу, Yang yang kerjanya roasting banyak tokoh gitu ya. iya betul. Oh, banyak sekali pekerjaan dia begitu ya. Selain dia juga merosting, dia juga sebagai komedian begitu ya. Acaranya yang sangat terkenal bersama teman-temannya yaitu ada di acara Lapor Pak begitu yang ada di TV 7 lah. Nah, ini yang rame, kemudian kenapa ini menjadi rame? Yaitu karena dia terakhir ini rupanya merosting Pak Ganjar Pranowo begitu. Dan ini sebetulnya sudah dinantikan ya oleh para penonton televisi, karena ini kan tayang di televisi. Walaupun sesudah itu diunggah kembali biasanya di YouTube, dan ini penontonnya banyak sekali. Ini salah Tapping satu ya ini tontonan bukan favorit. live ini ya. Iya, iya betul. Ini adalah acara taping, gitu. Dan kemudian ini tayang hari Selasa kalau tidak salah, pada hari Selasa berarti tanggal 24 ya. Biasanya Lapor Pak itu sekitar pukul 10 malam begitu. Dan dari siang harinya ini sudah rame nih. Biasanya kalau Kiki ini kan memiliki follower di Twitter itu sekitar 100 berapa ya? 180.000 atau berapa Mas Irsu? Kalau di Instagram gitu, follower yang mungkin puluhan ribu atau 100-200 ribu itu masih biasa karena banyak yang berfollower jutaan. Tapi yang orang bermain Twitter ini kan tidak banyak. Jadi ketika di Twitter followernya itu ada ratusan ribu, itu sudah luar biasa Mas Yesu. Artinya postingan dia itu bisa dilihat oleh jutaan orang begitu. Jadi dan postingan dari Kiki ini sendiri saya lihat itu ada yang terakhir ya, itu kemarin itu sudah 3 juta sekian gitu yang melihat postingan dia. Jadi Kiki, Apa itu ceritanya itu? jadi ceritanya Ganjar ini di roasting Mas Hersu seperti biasa, tokoh-tokoh yang di roasting dan kemudian ditayangkan di acara Lapor Pak tersebut mengenai prestasinya, mengenai apa yang dilakukan, apa ketika menjabat dahulu biasanya seperti itu begitu. Dan ternyata biasanya roastingannya sekitar 5 menit lah kalau saya lihat ya umumnya. Dan acara ini dinantikan karena memang kita bisa terpingkal-pingkal betul ya ketika melihat Kiki ini merosting. Dan rupanya kemarin itu hanya sekitar 2-3 menit gitu, dan orang kaget. Penonton ini kaget kenapa roastingannya hanya sependek itu begitu, dan ada punchline itu semacam puncak dari orang tuh, puncak apa ya namanya, itu yang dimainkan lah oleh komika. Ketika terjadi punchline maka kita akan bisa tertawa terbahak-bahak begitu kan ya. Dan itu hanya sekitar 2 atau 3 punchline yang terjadi di situ begitu. Dan wajah dari Pak Ganjar pada saat itu terlihat tidak menyenangkan gitu Mas Hirsi. Ya, happy. Tidak happy begitu, terlihat beberapa kali tertangkap wajahnya itu masam begitu. Dan ini kemudian orang menghubungkan dengan para tokoh-tokoh yang lain karena Caimin juga pernah di roasting, tapi ini roastingnya sebelum dia menjadi cawapres ya. Dia pernah di roasting dan kemudian dia terbahak-bahak begitu, Begitu juga saya juga menonton ketika Anies di roasting. Anies ini di roasting sudah lama ketika dia masih menjadi gubernur saya rasa ya, karena sudah kejadiannya sudah tahun lalu lah. Dan ini Anies pun juga tertawa terbahak-bahak begitu di situ, dan dia bisa membalas roastingan dari Kiki sehingga jadi makin ger gitu suasananya. Nah, ini kemudian
Kiki menyatakan bahwa dia kaget, jadi rupanya dia pun juga tidak tahu bahwa itu di-cut demikian banyak begitu hasil roastingannya, dan dia mengatakan bahwa 2 hari dia sudah lembur mencari bahan gitu, dan kemudian ternyata hanya di-cut begitu saja. Dia mengatakan kapok, nggak lagi deh merosting yang kayak gini begitu. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa roasting itu sekedar bercanda-bercandaan aja loh. Itu ada risetnya yang cukup mendalam ya tentang Oh, orang sangat. itu, sehingga tepat gitu ya ininya roastingannya. Ya. Kalau Iya. enggak kelihatan bodoh di situ kan si komediannya kan gitu. Oh, betul. Jadi roastingan itu sesuatu yang tepat yang memang terjadi, yang kadang komediannya pun tidak menyangka bahwa dia tahu mengenai sisi yang paling rahasia yang dimiliki. Karena biasanya roastingan juga menghubungi kawan dekatnya, misalnya seperti itu. Terus kemudian orang-orang misalnya menghubungi wartawan yang pernah mewawancarai dia, misalnya. Jadi apa yang dilakukan oleh komika ini tidak hanya sekedar dia asal bicara saja, Bercanda aja ya, serius asal gitu ya. bercanda. Ini sesuatu yang serius begitu Mas Irsu. Dan ini ketika ditanya tadi yang saya katakan, ini sih fix memang banyak yang di-cut. Masa cuma 2 punchline? Oh, ini malah ada netizen yang melihat, penonton juga mengatakan hanya 2 punchline. 2 punchline doang, total durasi cuma 2 menit. Roasting apa perkenalan MC? Kurang seru ya gitu. Terus kemudian Kiki menjawab, observasinya setengah mati, begadangnya 2 hari, di-cut sesuka hati gitu. Kemudian dan dia ada yang mengatakan masih cakep capres yang satu lagi berarti ya, minta cut oleh timnya, malah beliau larang gitu. Tapi ini tidak disebutkan namanya. Tapi kalau saya melihat ini yang dimaksud adalah Anies, karena memang Kiki juga mengatakan iya kalau yang Anies, dia menyebutkan nama Anies begitu, dia malah ada timnya begitu yang menginginkan agar itu di-cut, tapi Anies malah meminta supaya itu semuanya ditayangkan begitu saja, jangan pakai ada yang di-cut. Itu namanya kebebasan dalam berbicara begitu. Dan kemudian juga dan dia mengatakan sementara kalau yang satunya lagi dia tidak menyebut nama Pak Ganjar begitu, dan orang malah tergelitik dengan apa yang dicuit oleh Kiki, kenapa yang satunya lagi namanya tidak disebutkan gitu. Dan peristiwanya dekat banget kan, dekat baru Selasa kemarin gitu ya. Baru saja ditayangkan begitu, dan banyak sekali yang memperingatkan kalau Kiki ini nanti akan diserbu oleh buzzer dan sebagainya. Ini panjang sekali Mas Irsu. Kalau saya pemirsa Record ingin melihat, ini lucu sekali, bisa membuka akun dari Kiki Saputri. Ya, dan ini adalah satu indikator kan sebenarnya dari situ ya. Kemudian saya baca juga misalnya yang menyatakan bahwa ini dia belum berkuasa aja udah seperti ini gitu, apalagi kalau sudah berkuasa, itu yang dikhawatirkan saya kira gitu ya. Iya, betul. Banyak dilaporin, betul-betul dilaporin tuh, bukan hanya lapor Pak di situ. Kalau di situ kan lapornya bercanda. Iya. Dan orang juga jadi bernostalgia lagi. Jadi ini seperti semacam malah justru yang lalu-lalu jadi diungkap lagi. Kan dulu Pak Anies juga pernah, Mas Irsu, ketika dia running untuk menjadi gubernur DKI ya, dia juga ketika itu dihadapkan di hadapan sebuah acara di mana ada ratusan begitu komika, yang kita tahu para komika ini sebagian besar mendukung Pak Ahok ketika itu begitu. Dan ketika Anies ini diundang ke situ, dia memenuhi undangan tersebut, dan kemudian dia membukanya dengan mengucapkan seperti ini, selamat malam orang-orang yang tidak memilih saya, dia bilang gitu. Tawa berderai-derai begitu. Jadi dan akhirnya langsung kena tuh ya, itu punchline betul itu ya. Itu punchline di awal gitu ya, dan akhirnya acaranya menjadi cair gitu. Jadi malah justru mereka yang sepertinya tadinya tidak menyukai atau memusuhi begitu ya, meminta foto bersama-sama dan jadi ini memang yang seperti ini diharapkan memperlihatkan kedewasaan ya dari calon pemimpin kita, legowo begitu. Di luar itu banyak yang orang tunggu-tunggu, kelihatannya ini adalah setelah Gibran kemarin daftar dan melihat penampilan perdana dia di Indonesia Arena GBK kemarin, orang menunggu debat ini Mbak, karena banyak yang tadinya ramai di media sosial juga kan katanya debat karena untuk melindungi Gibran itu debat kandidat akan dihapuskan, tidak ada di dalam program KPU, tapi KPU menyatakan ada kok 5 kali debat gitu, tapi 5 kali debat. Tapi 5 kali debat kali juga udah dikasih kisi-kisinya gitu sebelumnya debatnya. Jadi jadi banyak hal yang saya kira makin menarik ini dengan ternyata dengan Gibran maju menjadi calon wakil presiden, dinamis ya, dan ya Pilpres kita kali ini ya. Ya, saya selain tambah seru, dan kalau seandainya kemarin dari BEM gitu ya, Badan Eksekutif Mahasiswa itu kan mengundangnya hanya para calon presiden saja, sekarang mulailah mengundang ke para cawapres ini begitu. Ya, bagus itu. Saya sarankan segera bikin debat
di BEM itu antara Caimin, Pak Mahfud dan Gibran gitu ya, bertiga ya. Nah, Ya, seru. kalaupun tidak debat ya, mengemukakan visi misinya Ya, seperti ya. seperti Saya di kira akan UGM. lebih menarik ini. Ratingnya secara kalau di televisi, saya kira rating ini akan lebih tinggi ketimbang debat capresnya sendiri kayak Betul, gitu ya. betul. Oke, pagi kita akhiri perbincangan kita ya, Mhm, pagi ya. mhm. Nanti kita ketemu lagi esok di hari Jumat. Kita harus pamit undur dulu. Saya Haris Arif. Dan saya Egi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0% selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.